Kita berada, saya percaya kita semua sudah siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang walaupun ada di rumah tidak bisa dapat hadir di tempat ini, pasti semuanya sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan nat firman Tuhan untuk menguatkan kita pada pagi hari ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami rindu Tuhan saat pagi hari ini untuk mendengarkan sabdamu ya Yesus. Kuatkanlah setiap hati kami untuk melalui setiap cobaan yang hadir saat ini, di negeri ini, di kota ini ya Yesus. Tuhan, kami rindu, Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami. Lawat kami Tuhan, jamah kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
dahsyat katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini Bapa. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi Saat ini Yesus, oh kami rindukan kuasa-Mu Bapa. Silakan pada saat ini Tuhan. rindukan Roh-Mu. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini saat ini Jemaat yang terkasih, mari kita tasbihkan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saatnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Walaupun bencana corona ini hadir di kota Solo, tapi saya percaya jemaat Tuhan di GKN Merpati Solo ini tetap semangat beribadah, membaca firman Tuhan dalam rumah masing-masing, dan Tuhan akan selalu memberkati kita dan akan selalu menjaga. Untuk juga jemaat-jemaat yang terkasih di Jotakan, untuk saat ini mengalami masa-masa yang berat karena di tempat mereka di isolasi mandiri, tapi saya percaya Jotakan akan dilawat oleh Tuhan, akan segera dipulihkan, dan bencana corona ini akan segera hilang, dan kita semua akan hadir di rumah Tuhan untuk selalu beribadah kembali secara langsung. Amin Tuhan. Besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin Bapa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku kita
musik memuji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, kemurahan-Nya besar. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan Kau yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Amin Tuhan, Kau yang selalu menolong hidup kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Lebih dahsyat lagi katakan, oh, Kau yang berkuasa Bapa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Benar Tuhan, Engkau Tuhan kami yang ajaib Tuhan, Engkau Tuhan kami yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersatu Tuhan, berkumpul Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati pada kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal Tuhan hingga usainya Tuhan. Kau berkati setiap anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan, minta Tuhan untuk bimbing, minta Tuhan untuk buka hati kita untuk dapat menerima firman ini dengan baik, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Saat indah berhadapan denganmu Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya
selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan kami rasakan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku dalam bait-Mu ya Tuhan. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi nikmati kasih anugerah-Nya. menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah Tuhan, dan itu kami temukan hanya ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Perjumpaan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Perjumpaan Tuhan akan memberikan iman, pengharapan kepada kami semuanya. Dan yang kami ketahui dengan pasti bahwa firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kami semuanya pagi hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika kami semuanya membuka hati sungguh-sungguh dengan apa yang firman mau sampaikan kepada kami, kami percaya satu perkara, bahwa kami semuanya akan dilawat oleh Tuhan, dan kami akan mendapat sebuah keberanian yang daripada Tuhan sendiri, untuk kami menjalani hidup dengan penuh kemenangan bersama Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami pastikan pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa
dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, yang kita percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kita mempercayai ketika Anda sedang beribadah online di rumah atau dimanapun, Tuhan akan melawat kita semuanya selagi kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, barang siapa lapar dia akan dikenyangkan, dan barang siapa haus dia akan dipuaskan. Baik, pagi hari ini senang sekali saya Petrus Quick mendapat kesempatan untuk bagi firman kepada Anda semuanya. Mari buka Alkitab Anda semuanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini kita belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama dan seterusnya. Bagi hari ini saya mengajak Anda belajar sebuah perspektif iman. Sudahkah ketemu? 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama dan seterusnya saya akan bacakan kepada Anda semuanya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarpantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga, dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggil lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat yang ke-11, mari kita perhatikan sama-sama. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ibu bapak saudara semuanya, ini adalah bagian terberat atau tantangan terbesar yang dialami oleh Saul. Yaitu ketika bangsa Filistin diwakili oleh Goliat menantang mereka berperang. Kali ini peperangan itu terjadi 1 lawan 1. Dan kalau mereka menang, maka bangsa lain akan takluk kepada yang menang itu. Dan Alkitab menulis ketika raksasa Goliat menantang mereka, tidak ada satupun orang Israel yang berani menghadapinya. Firman Tuhan menulis seperti ini, cemas hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Termasuk rajanya sendiri yaitu Raja Saul, mereka sangat ketakutan. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar apa yang mungkin hari-hari ini dialami oleh kebanyakan orang. Hari-hari ini kita menjumpai bahwa ketakutan terjadi di mana-mana. Orang layaknya dihadapkan dengan sebuah raksasa masalah dalam hidup mereka semuanya. Tetapi saya pastikan kalau hari ini Anda buka hati untuk apa yang firman mau kerjakan dalam hatimu, engkau tidak akan lagi mengizinkan ketakutan itu datang. Sebaliknya akan muncul iman dan pengharapan sehingga Anda akan menjadi orang-orang yang menang. Bahkan firman-Nya berkata kita lebih daripada pemenang. Amin ibu bapak saudara semuanya. Dan hari ini saya mengajak Anda belajar sebuah perspektif.
Perspektif itu sangat-sangat penting. Apa yang Anda lihat itu akan menentukan persepsi Anda. Dan persepsi Anda itu akan menentukan sikap Anda dalam mengambil keputusan. Dan keputusan yang Anda buat itu akan menghasilkan hidup Anda. Saya ulangi lagi. Semua berawal dari apa yang kita lihat. Kalau apa yang kita lihat itu benar, perspektif kita benar, persepsi kita benar, tindakan kita benar, dan hasilnya pasti benar. Tapi ketika kita punya perspektif sudah salah, maka tindakan yang kita ambil pasti salah, dan hasilnya, outputnya pasti salah juga. Saya ingin mengajak Anda belajar 3 perspektif dalam memandang raksasa hidup. Perspektif pertama, saya ingin tanya kepada Anda, bagi Anda yang tadi sudah melayani semuanya, para pelayan mimbar, tolong jawab pertanyaan saya secara langsung. Jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, Anda juga bisa jawab dalam hati Anda. Pertanyaan saya, raksasa itu besar atau kecil? Besar. Semuanya hampir berkata raksasa itu besar. Percayakah Anda kalau saya mengatakan raksasa itu kecil? Hampir tidak ada jawaban. Berarti kita semuanya setuju. Raksasa itu besar dan bukan kecil. Untuk menjelaskan ini, saya ingin berikan sebuah gambaran yang sederhana. Dan saya harap nanti Anda menangkap apa yang saya maksud. Saudara, kalau saya tanya, WL tadi siapa namanya? Pak Sandy ya. Tolong jawab juga. Boleh di sini jawab ya. Menurut Anda, Pak Sandy ini ganteng atau tidak? Yang berkata Pak Sandy ganteng, tolong angkat tangan. Atau yang berkata biasa atau tidak, Anda mungkin juga boleh berpendapat. Tapi saudara, kalau Anda tanya, maka jawabannya adalah ganteng atau tidak, itu adalah relatif. Oke, sekali lagi ya. Menurut Anda, Pak Sandy ganteng atau tidak, maka jawabannya adalah relatif. Relatifnya apa, saudara? Relatif tergantung pembandingnya. Setuju dengan saya? Contoh, di mata istrinya tentu saja Pak Sandy paling ganteng. Betul? Karena sifatnya relatif. Bagi kebanyakan orang, tingginya, posturnya oke, enggak kegemukan, enggak kekurusan, oke, ganteng. Pada umumnya. Tapi relatif, karena tergantung pembandingnya. Kalau dibandingkan dengan artis saudara, kegantengannya jadi langsung turun. Tapi kalau dibandingkan orang biasa, kegantengannya jadi naik. Jadi kalau ditanya dia ganteng atau tidak, jawaban paling tepat adalah relatif. Tergantung pembandingnya. Makanya di dunia ini hampir semuanya relatif. Besar atau kecil itu relatif. Tergantung dibandingkan dengan apa. Kurus atau gemuk itu juga relatif. Saya kasih tips buat Anda yang merasa gemuk dan pengen merasa kurus. Berkumpullah dengan orang yang lebih gemuk. Maka Anda akan terlihat kurus. Kenapa? Karena ada pembandingnya. Anda tangkap sesuatu? Hitam atau putih relatif. Ada orang berkata kulitmu kok hitam. Padahal sawo matang orang Indonesia. Enggak hitam. Anda kalau ada di Afrika, Anda akan terlihat kulit Anda lebih putih. Betul enggak? Jadi semuanya itu serba relatif di dunia ini. Tergantung pembandingnya. Hutang 100 juta, besar atau kecil?
Tidak, jawabannya relatif. Tergantung dibandingkan dengan pemasukan Anda. Bagi yang gajinya sebulan mungkin 2 juta, 3 juta, ketika dia hutang 100 juta, itu raksasa masalah buat dia. Oke? Dibandingkan dengan orang yang dia angkanya sudah di angka miliar. Maka ketika hutang 100 juta, itu buat dia bukan hutang yang besar. Itu sangat kecil. Kenapa? Karena dibandingkan dengan pemasukannya yang sudah di angka miliar. Makanya Anda tidak usah heran. Ada orang hutang 50 juta tidak bisa tidur. Yang lain hutang 1 miliar bisa ngorok. Kenapa? Tergantung pembandingnya. So, Anda nangkap sesuatu? Maka ketika Anda diberi pertanyaan, raksasa itu besar atau kecil? Maka jawabannya bukan besar, bukan kecil. Tergantung, artinya relatif. Tergantung dibandingkan dengan siapa. Oke, saya masuk ke poin ini, perhatikan baik-baik. Apakah Goliat itu besar? Relatif. Ketika dibandingkan dengan dirinya, dibandingkan dengan orang pada umumnya di Israel, Saul membandingkan Goliat dengan dia, maka Saul akan berkata besar. Padahal Saul sendiri itu cukup besar, saudara. Sebab Alkitab tulis seperti ini, ketika Saul berjalan di tengah banyak orang, dia sebahu lebih tinggi. Artinya Saul ini orang besar, saudara. Tapi ketika dia membandingkan Goliat dengan dirinya, maka dia terlihat sedemikian kecil dan Goliat terlihat sedemikian besar. Makanya dia sangat ketakutan. Beda dengan yang namanya Daud. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Bukan karena Daud nekat, tapi Daud membandingkan Goliat yang besar dengan Allahnya yang maha besar. Maka secara tiba-tiba Goliat yang tadi terlihat besar, tiba-tiba jadi terlihat kecil, bahkan terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Israel yang besar. Amin, Ibu Bapak. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan yang besar, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud tidak pernah mengukur kekuatannya dibandingkan dengan Goliat. Ketika dia mengukur masalahnya dengan kekuatannya, dia akan sadar bahwa dia terlalu kecil dan Goliat terlalu besar. Tapi ketika dia membandingkan dengan Tuhan yang besar, maka Goliat yang tadinya terlihat besar menjadi tidak ada apa-apanya. Saya tidak tahu dengan pergumulan apa yang Anda hadapi sekarang. Tapi pesan yang pertama, sebuah perspektif iman yang perlu Anda tangkap pagi hari ini. Kalau engkau membandingkan masalahmu dengan kekuatanmu, engkau akan hidup dalam ketakutan. Tetapi ketika engkau membandingkan Tuhanmu yang besar atas setiap masalahmu, maka Anda semuanya akan punya iman, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Saya mempercayai satu perkara, bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Ketika engkau membandingkan Tuhan yang sungguh-sungguh besar. Perspektif ini kita harus pahami bersama-sama. Amin. Amin, Ibu Bapak. Yang kedua, sebuah perspektif juga. Supaya kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Saya ingin bertanya kepada Anda, tolong dijawab. Bolehkah kita melihat ke belakang? Yang boleh angkat tangan. Menengok ke masa lalu. Boleh enggak? Yang boleh angkat tangan? Boleh. Lagi-lagi jawabannya tergantung, saudara. Tergantung apa? Tergantung apa yang Anda lihat.
Kalau Anda menoleh ke belakang hanya untuk melihat masa lalumu yang penuh dengan dosa, maka firman Tuhan berkata bahwa iblis bisa mendakwa itu untuk menjatuhkan kita. Tetapi saudara, kalau Anda melihat ke belakang, supaya Anda memiliki keberanian untuk menatap yang di depan, itu sangat diperbolehkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ada satu contoh di dalam Alkitab. Alkitab ini menuliskan sebuah kisah. Saya kasih background-nya dulu ya, supaya Anda nanti bisa menangkap. Background-nya seperti ini. Selangkah lagi, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebuah tanah yang penuh dengan berkat. Sebuah tanah susu dan madu. Artinya di tempat itu berkatnya luar biasa. Tapi pengintai-pengintai kasih laporan kepada mereka. Dan laporannya jelas. Tanahnya penuh dengan susu dan madu, tetapi orang-orang yang ada di sana itu bangsa raksasa. Itu bangsa yang besar. Mereka membandingkan lagi-lagi, kita ini kayak belalang, mereka ini raksasa. Mereka hidup dalam ketakutan, padahal tinggal selangkah lagi. Bertahun-tahun mereka di padang gurun, tinggal selangkah masuk. Tetapi mereka ragu-ragu apakah harus masuk, sebab bangsa yang dihadapinya besar. Mereka lagi-lagi takut. Sekarang baca baik-baik, apa kata firman Tuhan bagi bangsa Israel. Ulangan 7 ayat yang ke-17. Ulangan 7 ayat yang ke-17. Sudahkah ketemu? Oke. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Ayat yang ke-18, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ketika bangsa Israel hidup dalam ketakutan, Tuhan berkata kepada mereka, tengok ke belakang, lihat kembali ke masa lalumu. Sebagaimana Tuhan bisa melakukan terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, maka perkara yang sama Tuhan bisa lakukan kepadamu di masa sekarang ini. Dengan kata lain Tuhan mau berkata seperti ini, kalau dulu aku bisa tolong kamu, maka di masa sekarang aku bisa tolong kamu. Di waktu yang akan datang aku tetap akan tolong kamu. Lihat ke belakang, supaya kita punya kekuatan untuk melihat apa yang ada di depan. Amin. Saya berikan contoh sederhana. Saya seringkali kasih gambaran-gambaran supaya Anda semuanya mudah menangkap apa yang firman Tuhan masuk. Jadi begini saudara, di rumah saya, di garasi rumah saya ini penyuka motor. Saya bikers boleh dikatakan demikian karena rutin saya touring saudara. Tapi ada satu motor di rumah saya yang sampai hari ini tetap selalu stay ada di sana. Bukan motor moge ya, yang ada di sana motor lama. Ini motor Suzuki Smash tahun 2003. Berarti kalau dihitung sekarang sudah kurang lebih usianya 17 tahun. Kenapa motor itu masih ada di garasi rumah saya, bersanding dengan moge dan seterusnya. Ya, mestinya kan motor kecil, motor seperti itu ya dibuang aja gitu ya. Tapi kenapa tersimpan? Motor ini punya histori buat hidup saya. Itu motor pertama yang saya beli. Tapi selain itu saudara, karena motor ini sudah sangat berjasa buat saya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, jadi karena sudah usianya 17 tahun saudara, motor ini sudah boleh dibilang remuk total. Karena untuk bekerja, untuk apa. 2 tahun yang lalu,
Harga pasaran motor ini 1,5 juta. Anda bisa bayangkan 1,5 juta. Dan mesinnya ini sudah rontok nggak karu-karuan. Dan ketika saya bawa ke bengkel teman saya berkata untuk biaya mesinnya saja, karena hampir semuanya diganti, itu biayanya 2,5 juta. Jadi kalau motor pasaran 1,5 juta, harga perbaikan mesinnya saja 2,5 juta. Bodi semuanya udah patah-patah, saudara. Lalu kemudian kalau dipakai untuk jalan semuanya bunyi. Satu-satunya yang enggak bunyi cuma klakson, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan, ini jadi motor sudah enggak karu-karuan seperti itu. Karena memang dipakai untuk kerja seperti itu. 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk saya restorasi. Ya. Memang dari 2003 saya pakai untuk merintis usaha di penerbitan, di percetakan, menemani saya beli kertas dan seterusnya. Saya taruh di belakang, saya taruh di depan buat saya. Bahkan ketika awal-awal pelayanan belum punya mobil, saya pergi ke luar kota, ya pakai motor itu semuanya, saudara. Dan ketika rusak, biayanya mesin saja 2,5 juta, harga pasaran 1,5 juta, dan saya tetap memutuskan untuk direstorasi. Saya belikan semuanya bodi full baru, dan habis total 7,5 juta. Jadi kalau dilihat nilai ekonomis, ini tidak masuk akal. Harga 1,5 juta, saya bayar malah 7,5 juta. Kenapa saya pertahankan motor ini? Karena buat saya bukan orang yang mengkultuskan benda, enggak. Tapi kenapa motor ini saya pertahankan dan saya taruh di garasi rumah saya? Karena setiap kali saya melihat motor ini, saya melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya mengawali dari kecil, mengawali dari nol, mengawali bisnis dari 5 roti 2 ikan. Tapi hari ini sudah lebih daripada 12 keranjang saya terima dari Tuhan. Sehingga ketika masa-masa sulit terjadi dalam hidup saya melihat motor ini. Maka saya ingat kalau dulu Tuhan pernah buat mujizat, hari ini mujizatnya tidak pernah berubah dalam hidup saya. Sampai kapanpun mujizatnya akan tetap terjadi dalam hidup saya. Jadi saya pakai untuk menjadi reminder bagi saya. Setiap kali saya mengingat motor ini, dulu ini, tapi sekarang Tuhan bisa berkati dengan sesuatu yang lebih. Artinya apa? Saya menengok ke belakang, perbuatan Allah yang Tuhan kerjakan di waktu lalu menjadi sebuah kekuatan untuk saya menatap masa depan saya. Jemaat engkau yang hari-hari ini sakit, belajarlah firman. Kalau dulu Yesus sanggup menyembuhkan, maka Yesus yang sama kuasanya tidak pernah berubah. Bukankah firman-Nya berkata Allah kita tidak pernah berubah. Dulu dia sembuhkan, hari ini Tuhan tetap sembuhkan. Sampai kapanpun Tuhan tetap sembuhkan. Kalau dulu dia cukupkan, dia sediakan, maka Allah yang sama yang kita sembah dalam Kristus Yesus, hari ini dia cukup dan sanggup untuk menyediakan yang kita perlukan. Sampai kapanpun pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Dulu Tuhan sanggup menolong dari segala keruwetan hidup. Allah yang sama kita sembah hari ini, dia mampu memberikan jalan keluar bagi kita apapun pergumulan yang Anda hadapi. Sebuah perspektif melihat masa lalu supaya Anda punya kekuatan untuk melihat apa yang di depan. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya akan selesai di titik ini. Perspektif yang ketiga seperti ini. Ketika engkau sedang berhadapan dengan raksasa masalah, maka jangan sekali-kali Anda memandang diri sebagai korban. Kita adalah player, bukan victim, bukan korban. Saya tidak mengajari Anda main kartu apalagi enggak, saudara. Tapi saya pakai ilustrasi kartu ini supaya Anda bisa menangkap apa yang saya maksud. Kemenangan tidak selalu ditentukan baik buruknya kartu yang Anda terima. Tetapi ditentukan bagaimana Anda bermain cantik, memainkan kartu yang buruk itu dengan cantik, sehingga Anda bisa menang.
Yang membedakan seorang pemain yang berkualitas, pemain yang pintar, bukan ditentukan dia terima kartu baik atau buruk. Karena dalam sebuah permainan, kita tidak akan pernah bisa memilih hanya untuk menerima kartu yang baik saja. Dalam hidup ini, kadangkala kita menerima kartu yang buruk. Tetapi yang menentukan bukan baik buruknya kartu yang Anda terima. Yang menentukan adalah apakah kita bisa memainkan kartu yang buruk itu dengan cara yang cantik sehingga kita menang. Beberapa di antara orang, dia menerima kartu yang sangat buruk. Lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home. Bahkan beberapa anak lahir dan dia tidak tahu siapa ayahnya dan siapa ibunya. Dia menerima kartu yang buruk. Beberapa orang terlahir dari keluarga miskin. Dia menerima kartu yang buruk. Dia terlahir dari keluarga yang tidak care, yang tidak mengasihi. Dia lahir dengan kartu yang buruk. Dia lahir dalam kondisi fisik tidak normal. Ada kelemahan, ada cacat. Dia menerima kartu yang buruk. Tapi sepanjang saya belajar tokoh-tokoh hebat di dunia, mayoritas lebih dari 70% mereka mengawali dengan kartu yang buruk. Tapi akhirnya sejarah mencatat mereka sebagai orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka berani mengubah kartu yang buruk itu dengan memainkannya dengan cantik. Sehingga mereka justru menjadi orang yang sangat berhasil dalam hidup. Saudara-saudara, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Maka tidak peduli seburuk apapun kartu yang Anda terima, Anda bersama dengan Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Yusuf mengawali dengan kartu yang sangat buruk. Bagaimana tidak? Dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Dan ketika berada di Mesir menjadi budak, sedikit karirnya naik. Dia difitnah oleh istri Potifar karena tidak bersedia diajak tidur. Karena dia difitnah, dia masuk penjara. Di penjara, dia sudah tolong banyak orang. Tapi tidak ada orang yang mengingat dia. Bertahun-tahun ada di penjara. Saya berkata kepada Anda, dia menerima kartu yang sangat buruk. Tapi dia bisa memainkan dengan cantik. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap hidup menjaga kekudusan. Dan dia mengasah ketajaman. Dia semakin ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan. Mazmur menulis, ketika waktunya sudah genap dan janji Allah membenarkannya, maka Yusuf dilepaskan dari perbudakan, bahkan menjadi pemimpin besar di Mesir. Kemarin dia masih tidur di penjara, hari ini dia sudah tidur di istana raja. Kenapa? Tidak peduli seburuk apapun kartu yang diterima, tapi bagaimana memainkan kartu itu dengan baik. Makanya saya berkata kepada Anda, jangan jadikan diri Anda sebagai korban keadaan, korban situasi. Tapi mainkanlah keadaan itu dengan hikmat Tuhan. Maka saya yakin kita akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Saya akhiri dengan sebuah true story. Anda nanti boleh googling di internet. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya. Namanya adalah Bill Wilson. Siapa Bill Wilson ini? Saya ceritakan sedikit latar belakang Bill Wilson. Bill Wilson terlahir dari keluarga yang broken home. Dan Bill Wilson dibesarkan oleh ibunya yang tidak mengasihi dia. Ketika usia 9 tahun kalau tidak salah ingat, ibunya mengajak dia pergi ke satu tempat. Dan ibunya berpesan kepada dia, "Nak, kamu tunggu di sini ya nak. Ibu mau beli sesuatu. Kamu tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Nanti ibu samperin kamu. Tunggu di sini." Dan ibunya pergi dan ditunggu-tunggu. Ibunya tidak kembali. Ditunggu 1 jam. Ibunya tidak kembali. Ditunggu berjam-jam. Ibunya tidak kembali. Anak kecil umur 9 tahun. Ditunggu 1 hari. Ibunya tidak kembali. Ditunggu 3 hari, ibunya tidak kembali. Di hari ketiga, lewatlah seorang pria. Dia bertanya kepada Bill Wilson, anak kecil ini, "Nak, kenapa kamu di sini?"
Dengan polosnya dia berkata, saya menunggu ibu saya, karena ibu saya berpesan, jangan kemana-mana. Karena tinggal di daerah Brooklyn, Anda tahu bahwa ini daerah paling keras, paling kumuh, paling banyak tindak kriminal kejahatan di sana. Dan ibunya sendiri adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak benar, perempuan yang tidak karu-karuan. Maka si pria ini mengerti dengan persis bahwa anak ini sebetulnya sedang dibuang oleh ibunya. Makanya pria ini berkata, nak, kamu ikut saya aja. Karena ibumu sudah meninggalkan kamu. Karena ditunggu 3 hari, saudara. Dan memang itu ditinggalkan secara sengaja oleh ibunya. Mana ada, saudara, ibu yang meninggalkan anaknya sendiri dengan sengaja. Tapi itulah yang terjadi dengan Bill Wilson. Dan kemudian pria ini mengajak dia ke rumahnya. Hidup diasuh oleh pria ini. Dan pria inilah yang mengenalkan Bill Wilson kepada Kristus. Sampai dia percaya kepada Yesus. Sampai dia bertobat, lahir baru karena dituntun oleh pria ini. Saudara, Bill Wilson punya kartu yang buruk. Dia punya pilihan dalam hidup. Dia bisa memilih untuk benci dengan ibunya. Dia bisa memilih menjadi korban dari keadaan dan menyalahkan situasinya. Dan dia sebetulnya bisa memilih untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa harus terlahir di tengah-tengah kota yang sangat rawan dengan kejahatan, kota yang kumuh, kota yang bobrok moralnya? Kenapa harus dilahirkan dari keluarga yang broken home? Dan kenapa harus dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak mencintainya, bahkan meninggalkannya? Tapi daripada dia memilih menjadi korban, dia ingin mengubah situasi yang sulit menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak sakit hati, dia tidak menyalahkan keadaan, tapi justru menggunakan situasi seperti itu, membuat dia berpikir, banyak anak mengalami seperti yang aku alami. Banyak anak kecil yang lain juga ditinggalkan ibunya begitu saja seperti itu. Maka ketika dia besar, dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan concern pelayanannya adalah kepada anak-anak kecil yang dibuang, yang diabaikan. Dia mengawali dengan 1 anak, dia bawa ke sekolah minggu. Dia ajak 2 anak, diajak ke sekolah minggu. Dan dia merintis sebuah gereja sekolah minggu. Dan ini adalah gereja sekolah minggu terbesar di dunia. Sekali ibadah dihadiri 23.000 anak-anak. 23.000 anak-anak yang mayoritas anak korban dari orang tua mereka. Anak-anak yang terabaikan, anak-anak yang dipinggirkan. Bill Wilson, dia pakai bis, dia jemputi itu satu-satu anak-anak. Dengan setia dia lakukan itu terus. Sehingga sekarang kalau Anda googling di internet, Metro World Child, ini gereja anak terbesar di dunia. Dari orang yang jadi korban, tapi tidak memilih sakit hati dengan korban itu. Tapi dia memilih untuk mengubah situasi yang sulit jadi berkat. Saya tidak tahu pergumulan Anda hari ini apa. Tapi ubah perspektif kita. Sebab Anda dan saya bukanlah korban. Kita adalah pemain bersama dengan Tuhan. Mengubah situasi buruk menjadi baik. Bukankah kita berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bukankah Anda dan saya orang-orang yang mengasihi Dia? Sehingga tidak peduli seburuk apapun keadaanmu hari ini. Kalau engkau berharap bergantung kepada Tuhan, ingatlah baik-baik. Engkau akan cakap menanggung segala perkara bersamanya. Tidak usah takut dan jangan ragu dalam menghadapi raksasa hidup. Selama Anda punya perspektif yang positif, selama Anda mampu melihat masalahmu dengan kacamata iman, engkau tidak bisa digoyahkan dengan itu semuanya. Saya mengajak Anda semuanya pagi hari ini untuk meresponi firman Tuhan dengan sudut pandang yang benar. Bandingkan masalahmu dengan Tuhanmu. Masalahmu boleh besar, tapi ketika Anda membandingkan dengan Tuhan yang maha besar, masalahmu jadi terlihat kecil, sangat kecil, bahkan tidak ada artinya. Yang kedua, lihatlah waktu yang lalu untuk bisa menatap di depan. Kalau dulu Tuhan bisa tolong,
hari ini Tuhan tolong, sampai kapanpun Tuhan tolong. Dan yang ketiga, jangan pernah posisikan diri Anda sebagai korban. Bersama Tuhan, kita justru akan membalikkan keadaan yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Pada akhirnya saya ingin mendorong Anda semuanya, milikilah iman yang tangguh di dalam Tuhan. Saya tahu keadaan hari-hari ini tidaklah mudah, tapi selama Anda menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidupmu, Anda bisa melewati ini semuanya dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Saya mengajak kita menyanyikan pujian lama. Saya yakin memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tak usah ku takut, sebab Allah bersama kami, beserta kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh rahmat anugerah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sebab Dia Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari bangkitkan imanmu sebab Allah El Shaddai, Dia Allah yang maha besar. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia Allah yang mulia. Yes. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El
kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau maha besar, jauh lebih besar dari segala pergumulan, tantangan, raksasa masalah kami. Itu sebabnya kami tidak usah takut, kami tidak usah cemas. Selama kami bersandar kepada Tuhan, itulah tempat teraman bagi kami semuanya. Hari-hari ini kami akan terus menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan prioritas dalam hidup ini. Sebab dari sanalah pertolongan itu datang. Sebab dari sanalah kekuatan, kesanggupan itu ada. Itu sebabnya kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, bahkan semua yang hari-hari ini hidup dalam ketakutan. Mereka yang kehilangan pengharapan, biar hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan terus karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sungguh dahsyat, sungguh berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Petrus Wik untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita harus selalu berpikir positif seperti pada firman Tuhan katakan tadi, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun masa-masa ini sulit, masa-masa yang berat bagi kita semua, tapi kita harus punya pemikiran yang positif. Tuhan akan pulihkan negeri ini, kota ini. Tuhan akan lancarkan kembali perekonomian di tempat kita. Tuhan akan lancarkan kembali perekonomian kita masing-masing, dan Tuhan akan memberikan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. curahkanlah kuasa-Mu Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Lebih dahsyat katakan curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Yesus. curahkanlah kuasa-Mu Bapa.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih sungguh-sungguh katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama bersafaat untuk pergumulan gereja dan untuk pergumulan bangsa dan negara kita dan bangsa-bangsa lain saat ini yang sedang bergumul bersama kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh merasakan ya Tuhan pertolongan-Mu sampai saat ini. Pemeliharaan Tuhan yang membuat kami berkecukupan dalam segala hal. Tuhan, terbukti tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang kekurangan. Dan saat ini semua sehat, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan apalagi kami boleh melihat ya Tuhan perekonomian mereka yang mulai bangkit. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau akan selalu naik kehidupannya. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sakit, mungkin masih ada ya Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memulihkan secara menyeluruh ya Tuhan, dan Engkau memberkati seluruh usaha pekerjaan jemaat Tuhan, supaya kesejahteraannya terus menaik. Engkau memberkati jemaat yang bergumul, ingin punya rumah, kendaraan, pasangan hidup, anak, dan pekerjaan. Kami percaya ya Tuhan, mereka pasti bisa, mereka pasti mampu ya Tuhan melaksanakan apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau lebih dalam dan memiliki hati yang terus berusaha meningkatkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk berbakti, melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan. Diberkati rumah tangga mereka, dijauhkan dari perselingkuhan, dan yang bercerai-berai Tuhan persatukan kembali. Engkau memberkati ya Tuhanku Yesus untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa kami. Engkau memberkati untuk menyelamatkan bangsa kami secara mayoritas. Engkau memberkati pemimpin kami, presiden dengan seluruh aparat jajarannya hingga RT RW. Beri hati Tuhan untuk mereka mampu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menolong mereka ya Tuhan dalam mensejahterakan bangsa secara merata ya Tuhan. Engkau memberi kemampuan dan Engkau menolong dari teman-temannya yang jahat yang akan menjatuhkan. Engkau memberkati ya Tuhan pergumulan bangsa kami untuk dilepaskan dari corona. Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan, betapa banyak juga umat-Mu yang pada saat ini kena dampak. Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan untuk dipulihkan dan bangsa kami kembali ya Tuhan boleh bangkit, boleh naik dalam perekonomian dan semua sendi kehidupan bangsa kami. Juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa lain yang pada saat ini sangat bergumul, yang berseru-seru kepada Tuhan untuk mengharap pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya dilepaskan dari sakit penyakit ini. Tuhan, Engkau tolong mereka ya Bapa, dan biarlah mereka memahami maksud Tuhan untuk kehidupan mereka. Mereka yang pada saat ini mungkin mempunyai
ketetapan-ketetapan yang salah. Engkau mau ampuni dan Engkau mau beri pencerahan untuk mereka kembali untuk melakukan yang benar, dan sehingga mereka dipulihkan ya Tuhan bangsa mereka dan menikmati kebaikan, kenikmatan dengan apa yang semua Tuhan telah ciptakan ini. Engkau memberkati bumi dengan segala isinya. Engkau akan menolong ya Tuhan untuk dapat bahagia kembali sebagaimana Tuhan menghendaki di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih pada saat ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Jemaat, arahkanlah hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya.